Halo Auto Lovers, selamat datang di Auto Rich bersama saya Ricky Rinaldi. Dan sekarang saya sedang berada di Suzuki Bintaro nih teman-teman. Nah di samping saya sudah ada Grand Vitara Hybrid yang sebentar lagi akan kita ulas ya. Simak berikut ini. Bicara tentang Grand Vitara Hybrid, saya jadi ingat dulu nih kalau ngomongin Grand Vitara karena mungkin saya angkatannya 90-an gitu ya. Dulu nih mobil ini terkenal dengan mobil yang cc-nya besar gitu ya. Kemudian juga raja off-road juga karena teman-teman saya ada beberapa yang bannya diganti, kemudian ground clearance-nya ditambah ditinggikan lagi dan mobil itu cocok banget nih kalau untuk menjajal tempat-tempat atau jalan yang lumayan menantang gitu ya. Nah, tapi sekarang nih teman-teman ya, kalau ingat-ingat 92 mungkin itu yang kita ingat. Tapi kalau sekarang mendengar kata Grand Vitara itu dia sudah berubah nih teman-teman. Apalagi dia ada hybridnya. Nah, di sebelah saya ini adalah Suzuki GX ya teman-teman, di mana Suzuki ini melakukan perubahan yang cukup signifikan ya, bisa dibilang berubah total. Yang dulunya cc-nya besar 2000 cc gitu ya, kemudian dia juga penggerak roda belakang 4x4, tapi sekarang di Grand Vitara Hybrid ini yang lahir pada tahun 2023 di Indonesia ini muncul di sini gitu ya, ini sudah berubah total nih teman-teman. Nah, kita lihat dari depannya dulu ya sebelum nanti kita masuk ke mesin, kemudian juga kaki-kaki dan juga fitur-fitur yang lainnya. Kalau kita lihat ke depan nih teman-teman ya, di fascia depan ini si Grand Vitara ini memang sekarang itu lebih memunculkan aura yang lebih kalem ya gitu ya teman-teman ya. Karena di sini dia memakai list chrome yang besar gitu ya. Kemudian ada logo Suzuki yang besar, kemudian di sini juga untuk ventilasi anginnya juga lumayan besar gitu di sini dan lebih kekinian gitu ya, apalagi dengan lampu 3 titik di depan ini dia sudah di RL juga, kemudian di sini juga dia sudah ada beberapa accent gitu ya, yang ini juga berbeda warnanya. Tapi kalau ditanya Suzuki itu bodinya seperti apa nih teman-teman ya, ketebalannya nih saya tes tadi, si Grand Vitara ini juga punya body yang cukup solid ya. Nah, tuh bisa diketok seperti ini, suaranya nih juga cukup tebal nih teman-teman ya. Jadi memang kesan maco dari si Grand Vitara ini tidak hilang, tapi memang lebih kalem. Kalau saya bilang ini mungkin Grand Vitara ini lebih cocok untuk di perkotaan gitu ya. Nah, di sini ini ada lampu nih teman-teman ya, untuk lampu utamanya. Kemudian juga nanti kalau kita lihat ke arah samping di sini, ya di sini dia juga sudah memakai cladding yang di sini juga menunjukkan bahwa si Grand Vitara ini adalah mobil yang sporty gitu ya, yang bisa juga diandalkan di jalan-jalan yang tidak terlalu bagus. Nah, karena kalau kita lihat ya dari ground clearance-nya sendiri nih teman-teman, ini mobil yang lumayan tinggi teman-teman ya. Ini dia sekitar 21 cm atau 210 mm. Jadi dari body ke bawah tuh cukup tinggi dan dia hanya memakai velg 17 nih teman-teman. Tapi di sini kita lihat ya profilnya ini cukup tebal ya, jadi bisa dibilang ini mobil yang lumayan nyaman gitu ya untuk dibawa, karena
Selain velgnya nggak terlalu besar, tapi ketebalan dari bannya juga lumayan tebal gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kita lihat ke arah samping nih teman-teman ya. Ini yang menurut saya menarik ini dari arah samping ini. Nah, di samping ini sudah dia warnanya masih senada, tapi kalau nanti teman-teman mau pilih yang two tone ya, ini teman-teman tinggal nambah sekitar 3 jutaan lah. Nah, nanti saya akan kasih ya nomor telepon Mas Wadis ya dari Suzuki Bintaro, nanti tertera di sini. Kalau teman-teman tertarik, ingin nanya, ingin test drive, teman-teman bisa langsung hubungin langsung. Nah, kita lanjut ya ke sini teman-teman. Nah, di samping nih teman-teman, kalau kita lihat ya, di sini ada list warna chrome gitu ya. Kemudian di sini juga dia sudah hitam memakai stiker. Dan di sini teman-teman yang menarik juga dia sudah ada roof rail yang fix ya. Ini benar-benar roof rail yang bukan roof rail untuk hiasan, tapi ini bisa digunakan untuk teman-teman memakai box ya, menambah di sini. Kemudian nanti kalau mau mudik barang-barangnya bisa bertambah banyak, bisa ditaruh di atas sini. Jadi ini benar-benar kokoh nih teman-teman. Nah kemudian di sini kita lihat ya dari kaca spionnya, di sini dia sudah retract ya, kemudian pengaturannya juga sudah dari dalam bisa, kemudian dia juga sudah ada lampu sein di sini, di mana ini berguna sekali nih teman-teman ya, kalau misalnya kita mau belok dari arah kiri, kalau misalnya lampu sein di depan itu tidak terlihat, dari samping sebelah sini ini akan terlihat bahwa kita ingin berbelok ke kiri. Nah itu bahayanya kalau misalnya tidak ada lampu di kaca spion nih teman-teman. Nah, kemudian untuk handling pintunya dia juga sudah ada di sini ya, ada smart key-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal pencet aja langsung untuk membuka dan langsung tutup. Jadi ini sangat mudah. Jadi kunci tinggal taruh di kantong, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam mobil nih teman-teman. Nah, kemudian di belakang juga masih senada yang sama. Di sini juga dikasih cladding hitam. Jadi aman nih teman-teman ya kalau misalnya ada kena kerikil gitu ya, atau juga ada serpihan-serpihan kerikil yang tajam gitu ya, di sini tidak akan mengganggu dari bodi si mobil ini. Nah, kemudian di sebelah kiri nih teman-teman, di sini ada tempat untuk kita mengisi bahan bakar ya. Di sini lumayan besar. Jadi ingat ya, Grand Vitara itu hanya ada di sebelah kiri nih teman-teman. Nah, untuk di belakang di sini yang menarik juga nih teman-teman ya. Walaupun di sini dia hanya 5 seater, tapi di sini dia ada kaca yang lumayan besar nih teman-teman ya. Nah, cuma yang menurut saya jadi catatan di sini, ini ada aksen chrome tapi dia hanya sampai sini ya. Biasanya kan memanjang gitu ya sampai depan, tapi ini hanya di sini. Jadi dia berbeda gitu ya warnanya dengan bodinya. Jadi kalau kita lihat ya di sini banyak perpaduan warna teman-teman, ada warna biru, kemudian ada chrome, ada hitam, kemudian juga ada silver gitu ya di sini. Jadi lumayan kalau dari jauh lumayan menarik gitu ya untuk orang lihat, oh ini mobil apa gitu ya. Nah kemudian di atas juga sudah menggunakan antena shark fin, jadi dia sudah memakai antena yang kekinian nih teman-teman. Yuk kita lihat ke belakang. Nah bagian mobil dari Grand Vitara Hybrid yang menurut saya paling bagus adalah di area fascia belakang nih teman-teman ya, karena nggak tahu kenapa ya auranya ini sporty dan macho gitu ya. Kalau dilihat dari sini dia burutannya besar gitu ya, kemudian di sini juga lampunya juga udah one line gitu ya, satu line ini kalau dinyalain ini nyala semua gitu ya. Kemudian di sini tulisan Grand Vitaranya juga lebih menonjol, jadi kesan untuk lebih maconya itu kelihatan gitu kalau dari posisi belakang. Nah walaupun kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau di India itu ada namanya Suzuki Trunk ya teman-teman. Nah itu juga di bagian sininya nih dia lebih tinggi gitu ya. Jadi nggak selebar ini. Jadi dia lebih compact lagi gitu ya. Tapi sayangnya di Indonesia ini nggak masuk nih teman-teman. Yang masuk hanya si Grand Vitara Hybrid ini. Nah kemudian ini kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa lampu. Ini walaupun juga lampunya ini masih ada lampu seinnya juga masih memakai bohlam ya. Tapi beberapanya di sini juga sudah LED nih teman-teman. Kemudian juga dia sudah ada sensor ya. Kemudian di sini dia juga sudah ada defogger gitu ya. Jadi cukup lengkap, dan juga dia punya wiper belakang dan
ada lampu rem juga nih di atas ini. Jadi kalau misalnya malam-malam gitu ya, ini sangat terang dan keren gitu ya kalau dilihat di kegelapan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini dia ada logo hybrid ya, yang ini menandakan bahwa mobil ini juga sudah dibantu dengan tenaga baterai. Nah, nanti seperti apa ya tenaga baterainya dengan hubungannya dengan mesin si Grand Vitara Hybrid ini? Yuk kita lihat dan kita buka aja langsung mesin dari si Grand Vitara ini. Nah, berbicara tentang Grand Vitara Hybrid ini, teman-teman, memang kalau kita lihat ya, baterai yang dipakai ini juga nggak terlalu besar. Dia ada di bawah kursi penumpang ya kalau nggak salah. Nanti coba kita lihat ya. Di situ ukurannya juga nggak terlalu besar, tapi di sini karena Grand Vitara juga memakai mesin K15C, jadi ya mirip-mirip dengan seperti Suzuki R3 nih teman-teman ya. Tapi di sini dia pasti punya keunggulan sendiri. Nah, keunggulannya apa ya? Tentunya mobil ini bisa berjelajah jauh dengan konsumsi bahan bakar yang sangat irit nih teman-teman. Apalagi kalau ditambah dengan baterai dari hybridnya. Nah, di sini baterainya ini bukan yang mereka bergantian gitu ya, seperti merek T di sebelah, tapi di sini motor dari si baterainya ini membantu untuk menggerakkan lebih efisien bensinnya ini ketika dia di putaran bawah nih teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk putaran bawahnya ini dia dibantu dengan si baterai hybridnya ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, si Suzuki Grand Vitara ini tidak menutup ya area mesinnya, dia terbuka seperti ini, which is kalau saya sih nggak ada masalah karena lebih mudah untuk kita ngelihat gitu ya, atau juga mau membersihkan juga lebih kelihatan kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dibersihin atau diperbaiki nih teman-teman. Nah, di K15C ini teman-teman ya, kalau kita lihat di sini dia ada keunikan sendiri ya, bahwa untuk angin ya atau buangan anginnya ini dari di sini, dia filternya ini ada di atas mesin nih teman-teman. Ini jarang-jarang saya ngeliat mobil yang seperti ini. Biasanya kalau untuk saringan filter udara itu biasanya ditaruh di sebelah kanan dan dia biasanya jauh dari mesin. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini juga berhubungan dengan nantinya pendinginan mesin ini secara langsung. Mungkin ya ini dari teknologinya sudah dicoba seperti ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya, ini seperti biasa ya. Ini ada wiper, kemudian di sini ada oli rem, kemudian ada aki dan yang lain-lainnya mirip lah seperti mesin-mesin Suzuki pada umumnya seperti itu. Oke, kalau sudah dari mesin ini kita lihat seperti apa fitur-fitur yang ada yang diunggulkan oleh Grand Vitara Hybrid 2024 ini. Auto Lovers, sekarang saya sedang berada di Grand Vitara Hybrid ya, dimana posisi duduknya ini menurut saya sih saya lagi mencari posisi yang benar-benar enak tuh belum dapat sih teman-teman ya. Tapi kelebihannya di sini dia juga sudah bisa di-adjust ya walaupun masih manual ketinggiannya ataupun untuk joknya gitu ya. Semuanya ini bisa diatur secara manual. Nah, di sini juga untuk setirnya ini, untuk posisi setirnya ini sudah teleskopik dan juga tilt ya teman-teman, tapi dia tidak terlalu bawah nih teman-teman ya. Jadi di sini dia masih menurut saya masih agak tinggi gitu ya. Dan dia walaupun juga saya sudah ke belakangin ya atau ke depanin nih, dia nggak terlalu panjang dia untuk ke belakangnya. Tapi ya di sini sudah cukup lah untuk kita mempunyai posisi driving yang apa ya bisa dibilang yang terbaik lah untuk kita ya, karena kalau teman-teman adalah car enthusiast dan juga suka menyetir, biasanya yang paling repot itu adalah posisi setir dan juga posisi duduk itu harus benar-benar nyaman. Apalagi misalnya teman-teman mau keluar kota atau seneng road trip gitu ya, biasanya itu kita butuh posisi duduk yang benar-benar enak. Nah di sini walaupun saya belum menemukan posisi yang benar-benar pas sama saya, tapi menurut saya sudah cukup walaupun ini pengaturannya masih kurang turun sedikit aja nih menurut saya, sedikit lagi mungkin saya akan lebih nyaman lagi nih teman-teman.
Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk pintu sendiri bahan-bahan yang dipakai ini dia ada hard plastik, kemudian juga di sini udah ada kulit ya. Kemudian di sini juga sudah auto untuk power window-nya hanya di bagian driver, tapi yang lainnya ini masih power window biasa. Kemudian ada mengunci pintu, kemudian di sini juga ada retract untuk mengatur spion left dan right-nya seperti apa. Nah, di sini untuk penyimpanannya sendiri dia ada satu bottle holder ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan dan di sini ada speaker dan juga sudah ada Twitternya nih teman-teman ya di bagian atas. Jadi tapi saya belum tes audionya seperti apa, tapi di sini udah lumayan lengkap lah dan juga sudah mengakomodir kebutuhan kita untuk sehari-hari. Nah, kita lihat ke bagian steering wheel-nya nih teman-teman. Bagian setirnya ini kalau saya lihat ya, di sini banyak tombol-tombol teman-teman. Di sini uh, sudah ada phone teleponi, kemudian juga ada voice command, kemudian di sini juga dia sudah ada uh, untuk pengaturan gigi ya. Kemudian di sini dia juga sudah bisa mengatur mode di infotainmentnya, jadi sudah lumayan lengkap nih teman-teman. Nah, kemudian di sini dia selain si mengatur gigi melalui si pedal shift ini, nah di sini juga lumayan ya untuk kita yang males untuk ngoper gigi, tinggal kita atur dari pedal shiftnya ini juga sudah ada nih teman-teman. Jadi sudah lengkap ya. Kemudian juga dia sudah cruise control, walaupun dia belum yang cruise controlnya memakai ADAS nih teman-teman. Jadi kita hanya bisa mengatur kecepatannya aja untuk cruise controlnya sendiri. Nah, untuk menyalakan mesinnya sendiri, dia juga sudah engine start stop ya. Kemudian di sini ada beberapa tombol lagi, walaupun nggak semuanya full ya, masih ada 3 titik di sini yang kosong. Nah, di sini ini bisa mengatur ketinggian dari lampu kita ya. Kemudian di sini juga di sini nanti kita bisa mengatur ya, sama ya untuk lampu jauh, kemudian view-nya. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari kamera 360-nya nih teman-teman ya. Nah, itu seperti apa. Oke, nah ini saya lagi cek ya. Dia kameranya berputar seperti ini. Ini ada di sebelah mana kameranya? Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat seperti apa kita pengaturannya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk pengaturan lampu sein dia juga sudah ada di tuas kanan, yang sebelah kiri ini untuk wiper dan teman-teman gitu ya, seperti biasa. Dan dia sudah auto nih teman-teman ya, jadi tidak perlu teman-teman nyalain secara manual gitu ya, karena dia sudah ada sensor untuk autonya. Nah, kita lihat ke sebelah sini teman-teman, ke infotainmentnya dulu. Saya coba buka ya mode-nya. Kita ke home. Nah, di sini untuk head unitnya ini memang dia besar ya, dan kayak ada kupingnya gitu ya. Tapi untuk layarnya sebenarnya dia ada di dalam dari frame-nya nih. Frame-nya juga lumayan tebal nih teman-teman. Nah, untuk dia sendiri di sini hiburannya juga sudah ada radio gitu ya. Kemudian juga coba kita settingnya juga lengkap. Kemudian juga dia bisa menyambungkan ya, sepertinya nih dari Android Auto, kemudian juga untuk Apple CarPlay-nya dia juga sudah bisa nih teman-teman. Coba saya cari dulu ya untuk pengaturannya. Nah, ini untuk per device ini mungkin masih memakai Bluetooth ya. Nah, untuk connectivity-nya oke. Nah, kemudian di sini selain head unitnya ini, dia juga AC-nya ini lumayan dingin ya teman-teman, karena di sini dia juga sudah digital AC-nya. Dan bisa kita lihat ya di sini pengaturannya sangat lengkap. Dia juga sudah ada auto, kemudian juga dia ada untuk front defogger, rear defogger gitu ya. Kemudian di sini arah sembusan juga sudah ada. Kemudian pengatur suhu atau kipasnya. Nah, ini bisa kita atur di sini dengan tombol-tombol semua. Jadi
sangat mudah dan praktis nih teman-teman. Nah, di sini ada tanda sensor nih teman-teman, sensor-sensor di luar ya, selain sensor parkir, kemudian juga nanti kalau teman-teman merasa terganggu dengan beberapa sensor ini, teman-teman bisa matikan ya di sini. Auto lovers, jadi tadi saya udah ngejelasin tentang si AC ini, kemudian di sini juga ada sensor untuk kamera, kemudian juga untuk parkir gitu ya. Kemudian di sini ada idling stopnya. Jadi kalau misalnya teman-teman berhenti lama, dia mesinnya akan otomatis mati ya, untuk mati sendiri, dan ketika berjalan dia akan otomatis mesinnya akan nyala lagi gitu ya. Kemudian di sini ada tanda stability control nih teman-teman, nih juga biasanya sudah otomatis ya kalau kita melewati jalan yang licin atau yang berlumpur yang membuat kendaraan kita berjalan tidak stabil, dia akan menggunakan sendirinya dengan otomatis nih teman-teman. Nah, di sini ada power untuk USB ya. Di sini cuma satu. Kemudian di sini dia juga ada colokan 12 volt. Ini sampai ditulis ya 12 volt 120 watt. Nah, di sini udah ada. Kemudian di sini juga dia sudah ada wireless charging ya. Jadi tinggal kita taruh aja handphone di sini untuk mengisi. Kemudian dia untuk gear shiftnya ini juga simple aja nih teman-teman. Dia cuma ada P, R, N, D, dan juga M. Jadi satu lurusan aja nih, dia tidak perlu berkelok ya untuk maticnya. Oh ya, untuk matic yang dipakai di Suzuki Grand Vitara ini adalah matic dari AT nih teman-teman ya, automatic transmission yang biasa. Jadi dia belum memakai CVT ya. Jadi kalau rusak ya lumayan aman lah, nggak terlalu besar biayanya nih teman-teman. Tapi ya masa mobil baru rusak ya, harusnya kita masih lama lah untuk memikirkan itu. Oke, kemudian di sini ada beberapa tempat penyimpanan ya. Di sini ada dua botol holder, kemudian rem tangannya dia juga masih yang ditarik nih teman-teman. Nah, ini adalah kuncinya ya, dia juga sudah smart key ya teman-teman, jadi tinggal dikantongin aja. Nanti teman-teman mendekat ke mobil, teman-teman tinggal pencet, dia udah langsung ngebuka untuk membuka pintu dan lainnya. Nah, kemudian untuk di depan sendiri bahannya ini masih plastik nih teman-teman. Tapi saya mau kasih lihat untuk head up display-nya nih. Tadi ada HUD ya, tulisan di sini nih. Di sebelah kanan nih HUD. Nah, ini kalau saya klik. Nah, untuk head up display-nya ini seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita tadi juga nggak ingin pakai tadi di awal juga sebenarnya dia bisa dibuka tutup lah nih teman-teman ya. Di sini di head up display-nya ini ada informasi-informasi yang sama di sini nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada jam, kemudian dia jarak tempuh, kemudian juga konsumsi bahan bakar, ini bisa dilihat di head up display. Jadi kita tidak perlu untuk nunduk ke bawah gitu ya untuk melihat kondisi keadaan mobil seperti apa. Ini sudah ada di head up display. Jadi untuk kita sambil nyetir, pandangan kita tetap ke depan nih teman-teman, sambil kita bisa melihat ke head up display. Kemudian di bagian odometer atau di sini kita juga bisa lihat banyak informasi nih teman-teman ya. Nah, ini informasinya ini bisa kita tekan nih dari bagian sebelah kanan nih ada stick ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada torsi, kemudian juga ada akselerasi, ada rem, kemudian kita bisa tahu keadaan baterainya ini berapa persen. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kemudian di sini juga ada pengaturan. Nah, ini ya untuk konsumsi rata-rata bahan bakarnya berapa liter per kilometernya. Kemudian di sini ini adalah jarak tempuh dan driving time kita. Nah, ini bisa kelihatan juga teman-teman ya. Jadi kalau kita udah overtime, terlalu lama nyetir ya, lebih dari 4 jam, mungkin ini bisa kelihatan dari sini. Ya, untuk Anda yang mungkin road trip atau keluar kota dari jarak jauh nih teman-teman. Nah, ini ada total idle stop time, ada pengaturan waktu, tanggal gitu ya, bulan lengkap ya, dan tahun semua ada di sini, kalender. Nah, ini untuk sensornya seperti ini teman-teman dan lain-lain. Nah, di sebelah sini ini ada kecepatan ya, untuk kilometernya dia di 220, tapi saya nggak tahu nih maksimum speednya berapa. Tapi kalau saya perkirakan mungkin di sekitar 160 sampai 180 ya teman-teman untuk si Grand Vitara Hybrid ini. Nah, di sini ada suhu mesin.
ya. Kemudian di sini ada RPM nih teman-teman. Nah, ini kalau kita injak, nah dia akan berubah tuh ya animasinya, torsinya akan keluar. Powernya juga ada di animasinya ada di bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman tadi saya udah ngejelasin di sini, ini juga masih pakai plastik. Di sini ada stitching asli ya, jahitan-jahitan asli. Kemudian di sini dia belum soft opening ya, masih langsung ngebuka seperti itu. Kemudian nah yang saya suka juga nih di sini dia sudah auto nih teman-teman ya untuk si kaca spion dalamnya nih. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, auto ini kalau misalnya kita auto, jadi kalau misalnya ada cahaya yang terang sekali, ini nggak akan ngebuat kita jadi silau nih teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman dilihat di Excel 7 ya, di sini malah dia juga sudah memakai kamera nih teman-teman. Jadi kamera belakangnya ditaruh di belakang, jadi kalau kita mau mundur kita tinggal lihat melalui kamera yang di sininya adalah LED ya. Di sini ada layarnya nih teman-teman, tapi di sini tidak ya. Di sini dia hanya auto aja. Nah, kemudian di sini ada ruang penyimpanan teman-teman ini untuk kacamata ya. Jadi kalau kita mau naruh kacamata tinggal taruh di sini. Ini lumayan lah ya untuk nyimpen-nyimpen karena biasanya kita naruh kacamata kalau nggak di console box ada di sini jadi agak lama nyarinya. Tapi kalau di sini kan cukup praktis ya, lumayan nih penyimpanannya. Nah, kemudian untuk lampu dia masih memakai bohlam ya. Tapi ini cukup terang teman-teman ya. Ini bisa diatur juga untuk lampunya sendiri. Kemudian di sini untuk vanity mirrornya dia belum, apakah sudah ada lampu? Oh, sudah ada lampunya untuk vanity mirror nih teman-teman. Mungkin di sebelah sini juga sudah ada ya. Oke, jadi udah lumayan lengkap ya untuk vanity mirrornya, terus sun visornya juga. Nah, kemudian yang menarik di sini dia juga sudah eh, bisa untuk, nah, jadi dia bukan sunroof tapi teman-teman. Nah, ini tapi dia bisa dibuka sampai belakang nih ya untuk panoramiknya ini. Nah, panoramiknya seperti ini. Jadi kalau mau kampanye juga bisa nih keluar badannya nih teman-teman. Langsung ya. Coba kita bisa langsung nutup gak sih? Oh ya, bisa ya dengan one touch saja dia langsung menutup semuanya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya nggak tahu nih kalau di sini kan dia ada kaca nih teman-teman. Untuk nutupnya apakah manual atau dia memakai, oh, dia sudah ada penutupnya juga. Nah, tirainya ini teman-teman, dia ini untuk Grand Vitara memang dia tidak memakai bahan seperti ada papan lagi, tidak ya, tapi dia hanya ya penutup kain aja. Jadi kalau teman-teman misalnya beli Grand Vitara Hybrid, tentunya untuk panoramiknya ini dikasih kaca film yang bagus teman-teman, supaya panasnya itu tidak masuk ke dalam kabin gitu ya. Karena dia hanya memakai kain seperti ini. Tapi ya lumayan besar ya untuk panoramiknya sendiri. Oke, di sebelah sini kita lihat ya material joknya. Joknya ini sudah memakai jok kulit ya teman-teman, kulit sintetik ya tentunya. Kemudian untuk seat beltnya ini juga sudah bisa di-adjust nih teman-teman, bisa dinaik turunkan ya. Nah, jadi nanti bisa dicoba ya. Ini seperti ini. Kemudian untuk tangan dia juga sudah retract, jadi tidak fix. Jadi enak nih teman-teman ya, bisa kita sesuaikan gitu ya dengan genggaman tangan kita. Nah, selain lampu yang ada di sini, ada lampu di kedua sisi teman-teman. Sisi belakang ya. Ini ada kiri kanan, ada lampunya. Jadi bagian belakang lampunya tidak di tengah karena di sini sudah ada panoramik. Jadi dia kasih lampunya di sebelah kiri dan sebelah kanan, which is nice teman-teman. Jadi lumayan berguna lah nanti untuk teman-teman kalau mau nyari barang di malam hari. Oke, di sini ada handrest atau armrest ya. Di sini yang sudah ada tempat penyimpanan, tapi tidak terlalu besar nih teman-teman. Tapi menurut saya ini berguna banget ya karena saya kalau nyetir tangan saya suka saya taruh di gini di sini. Dan ini udah dilapisi kulit juga jadi lumayan empuk nih teman-teman. Nah, untuk rem tangan dia masih rem tangan manual. Kalau untuk saya sih nggak apa-apa karena feel-nya lebih dapat gitu ya daripada yang elektrik
apa, rem tangannya gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang agak kagok sih kalau pakai yang kayak seperti itu gitu ya, karena feel-nya kayaknya ini sudah, ngerem atau belum gitu ya, paling karena dia hanya ada di indikator lampu aja. Sebelah kiri dia juga sama, kekulitan juga teman-teman, kemudian dia juga sudah ada action-action piano black seperti ini di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi bisa dibilang, nuansa untuk kabinnya ini, nuansanya juga lumayan cukup mewah juga. Yuk kita cobain untuk kursi belakang seperti apa teman-teman. Oke, Auto Lovers, sekarang saya sedang berada di belakang atau di posisi penumpang dari Grand Vitara Hybrid ya. Nah, di sini posisi duduk saya nih dengan tinggi badan 171 cm, ini ngerasanya lega banget sih teman-teman ya, karena dia memang panjang ya, kemudian juga lebar. Jadi kaki saya itu bisa sampai ke bawah sekali nih teman-teman. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat ya dari posisi joknya ini nih, di joknya sendiri nih sudah ada armrest ya. Nah, di sini kita bisa naruh botol minum kita. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh ini bisa lebih santai gitu ya feelingnya nih teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian untuk di belakang sendiri sih hampir sama dengan di depan ya. Di area pintu dia hanya ada power window, kemudian untuk mengunci pintu di sini bahannya juga sama, di sini plastik, di sininya sudah dilapisi kulit nih teman-teman. Untuk joknya sendiri dia kulitnya sendiri nih ada ventilasinya teman-teman ya. Jadi bukan kulit yang tertutup semua, tapi di sini ada kulit-kulit yang sudah ada lubang-lubangnya. Jadi untuk kita yang baru dari terik matahari ketika masuk ke sini mungkin juga nggak basah sekali gitu ya, karena di sini sudah ada lubang pori-porinya ini si joknya sendiri. Jadi lumayan nyaman untuk kita dudukin ini teman-teman. Nah, kemudian di belakang sini ada ruang penyimpanan teman-teman. Jadi tapi tidak terlalu besar, dia hanya pendek ya. Ini sama persis, hanya bisa untuk menaruh map. Tapi kalau untuk taruh handphone mungkin dia handphone bisa jatuh ya, karena dia lebar aja gitu, kebuka seperti ini. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, di sini juga sudah ada lampu ya di sini. Nah, kemudian di sini juga joknya sudah ISOFIX. Jadi teman-teman kalau bawa bangku anak-anak atau bangku bayi ya di sini udah aman ya teman-teman. Untuk seat beltnya sendiri ini ada 3 titik ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai untuk 3 penumpang. Headrestnya juga ada 3 di belakang. Jadi ini aman untuk yang duduk di belakang nih teman-teman. Nah, untuk headrestnya sendiri ini bisa diatur ketinggiannya. Untuk di tengah saya sih ngerasanya masih nyaman teman-teman. Nah, untuk di sebelah kiri ini juga sama, headrestnya bisa kita atur, duduknya juga masih nyaman. Nah, karena dia bodinya lebar nih teman-teman, jadi kalaupun duduk bertiga di tengah ini nggak terlalu yang nempel-nempel banget gitu ya. Jadi masih bisa lah ada jarak walaupun agak nempel, tapi nggak yang tumpuk-tumpukan tangan. Apalagi kalau cuma berdua nih teman-teman. Kalau berdua sih tentunya duduknya sangat nyaman, sangat lebar lah untuk di belakang sendiri. Nah, untuk di konsol tengah ini teman-teman, di sini dia ada gundukan ya, ada gundukan walaupun tidak terlalu besar, tapi masih ada nih teman-teman ya. Jadi kalau kita duduk di tengah, kaki kita harus agak ngengkang nih teman-teman. Jadi nggak bisa nutup seperti ini, karena mungkin akan membuat kita agak capek nih teman-teman. Nah, di sini ada AC walaupun dia belum dual zone, jadi dia masih sendiri-sendiri. Nah, tapi ini pengaturannya bisa dibagi dua nih teman-teman. Jadi bisa ke kiri, di sini juga kanan, jadi nggak rebutan AC. Nah, kemudian di sini ada colokan ya, ada USB dan juga Type C teman-teman. Jadi kalau misalnya salah satunya pakai Type C bisa di sebelah kiri, sebelah kanan, dan USB sebelah kiri. Nah, di sini ada tempat penyimpanan lagi walaupun tidak terlalu besar. Sebelah kiri di pintu juga sama dengan di sebelah kanan. Nah, untuk batas kepala saya dengan atap mobil ini juga masih jauh teman-teman, masih ada sekitar 5 jari. Jadi untuk kenyamanan penumpang di Grand Vitara Hybrid, saya bilang
sangat-sangat nyaman nih untuk ditumpangi sama teman-teman. Nah, kita sekarang coba lihat bagasi dari Grand Vitara Hybrid ini, teman-teman. Nah, si bagasinya ini memang sangat luas ya, teman-teman ya. Ini luas banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa koper besar nih bisa 2 koper besar. Kalau yang sedang ini bisa 3, kalau yang kecil ini bisa 4 koper nih, teman-teman. Dan di sini ya untuk bagasinya sendiri nih dia juga sudah dikasih nampan penutup seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai atau mau ditaruh di rumah ini bisa dicopot ya. Tapi kalau saya sih mendingan dipakai, teman-teman, karena ini bisa menghalangi orang untuk melihat apa nih isi bagasi kita gitu ya. Kalau apalagi kalau kita belanjaan kita yang lumayan mahal gitu ya. Jadi orang nggak bisa lihat gitu ke dalam isinya apa. Nah, di sini ini juga sudah ada lampu nih, teman-teman. Nah ya, ini sudah ada lampu penerangan. Nah, yang asiknya lagi di sini dia dikasih eh, tempat seperti tempat lighter nih, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli colokan yang seperti lighter, colokin di sini. Mungkin sambil ngopi kali di belakang duduk ya, sambil ngecas gitu ya, atau sambil nongkrong, sambil nunggu gitu ya, bisa sambil duduk-duduk di sini. Nah, karena disediakan colokan di sini ya, ini jarang-jarang ada nih, teman-teman. Nah, kemudian ini lampunya juga lumayan bisa menerangi kita di malam hari. Nah, terus yang kita lihat dulu ya ke bawah ini, coba ini isinya apa. Nah, di sini ada profil ban yang ukurannya sama ya, tapi dia tidak memakai velg standar. Jadi dia hanya memakai velg kaleng nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada emergency ya velg kaleng ini lumayan kuat ya untuk membawa kita atau kita melanjutkan perjalanan nih, teman-teman, sesudah kita mengganti bannya. Jadi bannya ada di sebelah sini, kemudian di samping-sampingnya ini, teman-teman, ini ada tempat-tempat penyimpanan ya di sini ya. Nah, ini nggak bisa saya buka, tapi ini kalau saya lihat dari paketnya ya, teman-teman, di sini udah dikasih eh, apa, teman-teman, nih untuk karpet ya. Karpetnya ini sudah ada tuh ya, ada tulisan Grand Vitara-nya. Kemudian dia juga sudah ada alat-alat untuk safety, ada P3K juga ya. Jadi paketnya lumayan lengkap. Nah, tinggal teman-teman nanti hubungin aja Mas Wadis ya, marketing dari Suzuki Bintaro. Ini nomornya saya taruh di bawah ini, teman-teman tinggal hubungi Mas Wadis. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin test drive, beli mobil-mobil Suzuki atau Grand Vitara ini. Karena yang saya dengar nih, mereka sedang ada diskon ya. Biasa ya Suzuki diskonnya lumayan oke, teman-teman. Apalagi kalau sudah menjelang di akhir tahun. Oke, teman-teman, kalau tadi saya sudah mengulas dari si Grand Vitara Hybrid ini, jadi kalau teman-teman yang mungkin besarnya di era-era 90-an 2000-an ya, tahu Grand Vitara itu adalah mobil yang bisa diajak off-road. Nah, image ini udah berubah total, teman-teman, sekali lagi ya. Jadi Grand Vitara yang sekarang ini adalah mobil yang kekinian, yang saya rasa lebih cocok nih untuk di perkotaan atau di jalan-jalan yang kurang bagus tapi bukan jalanan yang ekstrim untuk off-road seperti itu, teman-teman. Karena kalau kita lihat ya di sini dia mesinnya juga cc-nya sudah tidak sebesar dulu. Kemudian juga dia tidak 4x4, dia juga penggeraknya roda depan, bukan penggerak roda belakang lagi. Jadi image dari Grand Vitara Hybrid yang sekarang adalah Grand Vitara yang cocok untuk teman-teman yang berada di perkotaan. Oke, teman-teman, sekali lagi ya, kalau mau lihat atau mau nyoba mobil dari Suzuki, nanti teman-teman bisa lihat juga di profil dari Autorits. Kalau begitu saya pamit ya, teman-teman, kita ketemu lagi nanti di vlog berikutnya. Bye!